Pemirsa, suasana tenang di salah satu wilayah Kabupaten Bandung mendadak berubah menjadi sorotan publik setelah pengakuan mengejutkan datang dari seorang gadis berusia 17 tahun, sebut saja Bunga, bukan nama sebenarnya. Remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas itu diduga mengalami tindakan kekerasan serius yang justru terjadi di dalam lingkungan rumahnya sendiri. Kasus ini mulai mencuat setelah Bunga, yang selama ini dikenal sebagai pribadi pendiam oleh tetangganya, tiba-tiba meminta bantuan kepada salah satu kerabat dekat di luar rumah tempat ia tinggal. Kerabat tersebut menyadari adanya perubahan perilaku yang drastis pada diri korban dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari menarik diri dari lingkungan sosial, sering terlihat murung, hingga beberapa kali menolak kembali ke rumah. Situasi semakin mengkhawatirkan ketika korban akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya merasa tidak aman berada di lingkungan keluarga sendiri. Pengakuan itu menjadi titik awal terbongkarnya dugaan peristiwa yang selama ini disembunyikan rapat. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber di lingkungan sekitar, dugaan tindakan tersebut disebut telah terjadi lebih dari 1 kali dalam rentang waktu yang belum dapat dipastikan secara rinci. Korban disebut mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga akhirnya memutuskan untuk mencari perlindungan. Pada awalnya, korban sempat ragu untuk berbicara, namun setelah didampingi oleh kerabatnya, korban akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan dugaan kejadian tersebut ke pihak berwajib di wilayah hukum setempat. Laporan itu diajukan dengan harapan adanya perlindungan hukum dan tindak lanjut resmi. Seorang warga yang tinggal tidak jauh dari rumah korban mengaku terkejut saat mengetahui kabar tersebut. Anaknya memang jarang keluar rumah akhir-akhir ini. Kami kira hanya masalah keluarga biasa, tidak menyangka sampai sejauh ini, ujar warga tersebut. Namun, situasi menjadi semakin rumit ketika muncul informasi bahwa setelah laporan diajukan, korban dan pihak keluarga sempat dipertemukan dalam suatu proses yang mengarah pada upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Informasi ini memicu tanda tanya, mengingat dugaan kasus yang dilaporkan menyangkut keselamatan dan perlindungan seorang anak di bawah umur. Sementara itu, kondisi psikologis korban masih dalam keadaan rentan. Korban kini berada dalam pengawasan pihak yang dipercaya untuk memberikan perlindungan sementara sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses yang sedang berjalan. Kabar mengenai dugaan kasus ini dengan cepat menyebar di lingkungan sekitar dan memicu perhatian luas dari masyarakat. Banyak warga mengaku tidak menyangka peristiwa tersebut bisa terjadi di lingkungan yang selama ini dianggap aman dan tertutup dari konflik besar. Beberapa tokoh masyarakat setempat menyampaikan keprihatinan mereka dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban, terutama karena korban masih berusia di bawah 18 tahun. Di sisi lain, pemerhati perlindungan anak yang mengetahui informasi awal kasus ini menyatakan bahwa setiap laporan yang melibatkan anak seharusnya ditangani dengan pendekatan khusus, termasuk pendampingan psikologis dan proses hukum yang sesuai dengan ketentuan perlindungan anak. Situasi ini juga memunculkan perhatian publik mengenai bagaimana mekanisme penanganan laporan berjalan, serta bagaimana kondisi korban setelah berani mengungkapkan dugaan peristiwa yang dialaminya. Hingga saat ini, korban dilaporkan masih berada di tempat yang aman dan jauh dari lingkungan yang diduga menjadi lokasi terjadinya peristiwa tersebut. Sementara itu, pihak terkait masih melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memahami secara utuh kronologi kejadian, termasuk mendalami keterangan korban dan pihak-pihak lain yang relevan. Namun di balik proses yang sedang berlangsung, masih tersimpan sejumlah fakta yang belum sepenuhnya terungkap. Beberapa pihak yang mengetahui situasi ini menyebut apa yang dialami korban kemungkinan hanya sebagian dari cerita yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah yang tampak biasa dari luar. Dan justru dari sinilah rangkaian peristiwa yang sebenarnya perlahan mulai terkuak. Pemirsa, setelah korban berhasil keluar dari lingkungan rumah yang selama ini ia tempati, potongan demi potongan cerita mulai terungkap. Orang pertama yang menerima pengakuan korban adalah seorang kerabat perempuan yang tinggal di kecamatan berbeda, sekitar 12 km dari rumah korban. Kerabat tersebut mengaku terkejut melihat kondisi Bunga saat pertama kali datang tanpa pemberitahuan. Menurut keterangan kerabat itu, korban datang pada sore hari dengan kondisi emosional yang tidak stabil.
Korban tampak gelisah, sering menunduk, dan beberapa kali menangis tanpa menjelaskan alasan secara langsung. Awalnya, korban hanya meminta izin untuk tinggal sementara karena mengaku tidak ingin kembali ke rumah. Namun, setelah beberapa jam dan melalui percakapan yang berlangsung perlahan, korban akhirnya mulai mengungkapkan bahwa dirinya merasa terancam dan tidak aman di rumahnya sendiri. Kerabat korban kemudian memutuskan untuk tidak mengabaikan pengakuan tersebut dan mulai mengambil langkah untuk memastikan keselamatan korban. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, korban diduga mengalami tekanan yang berlangsung secara bertahap. Awalnya, korban hanya menunjukkan perubahan perilaku yang dianggap wajar sebagai bagian dari masa remaja. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perubahan tersebut menjadi semakin jelas. Seorang tetangga yang telah mengenal korban sejak kecil menyampaikan bahwa aktivitas korban di luar rumah semakin berkurang drastis. Biasanya dia masih suka ikut kegiatan remaja di lingkungan sini, tapi belakangan hampir tidak pernah terlihat, ujar tetangga tersebut. Selain itu, pihak sekolah korban juga dikabarkan sempat mencatat adanya penurunan kehadiran korban dalam beberapa minggu terakhir. Salah satu sumber internal sekolah menyebutkan bahwa korban beberapa kali tidak masuk tanpa keterangan yang jelas. Puncaknya terjadi ketika korban akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah dan mencari perlindungan ke kerabatnya. Keputusan tersebut diambil setelah korban merasa tidak lagi memiliki ruang aman untuk bertahan. Setelah memastikan kondisi korban, kerabat tersebut kemudian menghubungi pihak lain yang dianggap dapat membantu, termasuk pihak yang memahami prosedur pendampingan korban remaja. Langkah berikutnya adalah membawa korban untuk membuat laporan resmi. Proses ini tidak berlangsung mudah. Korban disebut sempat mengalami keraguan dan ketakutan saat harus menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya kepada pihak berwenang. Seorang sumber yang mengetahui proses tersebut menyebut bahwa korban membutuhkan waktu cukup lama sebelum akhirnya mampu memberikan keterangan awal. Informasi mengenai keberadaan korban di luar rumah mulai diketahui oleh pihak keluarga dalam waktu singkat. Beberapa anggota keluarga dilaporkan mencoba menghubungi korban dan meminta agar korban kembali ke rumah untuk membicarakan situasi tersebut. Situasi ini menciptakan tekanan emosional tambahan bagi korban yang saat itu masih dalam kondisi rentan. Di lingkungan sekitar rumah keluarga korban, suasana juga mulai berubah. Warga yang sebelumnya tidak mengetahui apapun mulai mempertanyakan keberadaan korban yang tidak lagi terlihat. Sebagian warga mengaku melihat adanya aktivitas yang tidak biasa di rumah tersebut dalam beberapa hari setelah korban pergi, termasuk kedatangan beberapa anggota keluarga dari luar daerah. Namun, hingga saat itu, belum ada pernyataan terbuka dari pihak keluarga terkait situasi yang sebenarnya terjadi. Di tengah situasi yang masih berkembang, korban tetap berada di bawah perlindungan kerabatnya. Komunikasi korban dengan pihak luar sangat dibatasi, terutama untuk menjaga kondisi mental dan emosionalnya. Sementara itu, proses awal pelaporan yang telah dilakukan mulai memasuki tahap penelusuran lebih lanjut. Beberapa pihak yang mengetahui situasi tersebut menyebut bahwa keterangan awal korban mengarah pada dugaan peristiwa serius yang terjadi di ruang privat, jauh dari pengawasan publik. Namun, yang membuat situasi semakin rumit adalah munculnya upaya-upaya tertentu yang diduga berusaha menghentikan proses tersebut sebelum seluruh fakta benar-benar terungkap. Pemirsa, beberapa hari setelah laporan awal diajukan, korban akhirnya menjalani proses pemeriksaan lanjutan yang bertujuan untuk memperjelas kronologi peristiwa yang dilaporkan. Proses ini dilakukan secara tertutup dengan mempertimbangkan usia korban yang masih di bawah umur serta kondisi psikologisnya yang belum sepenuhnya stabil. Dalam pemeriksaan tersebut, korban didampingi oleh kerabatnya serta seorang pendamping yang memahami penanganan kasus remaja. Pendampingan ini dianggap penting untuk memastikan korban dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dan dalam kondisi yang aman. Menurut sumber yang mengetahui jalannya proses tersebut, korban sempat beberapa kali menghentikan keterangannya karena mengalami tekanan emosional. Situasi ini menunjukkan bahwa peristiwa yang dialami korban meninggalkan dampak psikologis yang mendalam. Seiring berjalannya proses pemeriksaan, sejumlah informasi mulai terungkap secara bertahap. Korban menyampaikan bahwa dugaan tindakan tersebut terjadi di dalam rumah pada waktu-waktu ketika situasi sedang sepi dan tidak ada orang lain di sekitar.
Korban juga menyebut bahwa dirinya sempat mengalami kebingungan dan ketakutan, serta tidak mengetahui kepada siapa harus meminta bantuan pada saat kejadian berlangsung. Selama periode tersebut, korban memilih untuk menyimpan sendiri apa yang dialaminya. Perasaan takut dan tekanan emosional disebut menjadi alasan utama korban tidak segera menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain. Namun kondisi berubah ketika korban merasa situasi tidak lagi dapat ia hadapi sendiri. Sementara itu, setelah laporan masuk, korban dan pihak keluarga sempat berada dalam satu pertemuan yang difasilitasi oleh pihak tertentu. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas situasi yang terjadi, namun justru menimbulkan tekanan baru bagi korban. Menurut sumber yang mengetahui peristiwa tersebut, korban merasa berada dalam posisi sulit ketika harus berada di hadapan pihak keluarga dalam situasi tersebut. Korban dilaporkan tetap pada pendiriannya bahwa dirinya membutuhkan perlindungan dan kejelasan atas peristiwa yang dialaminya. Kabar mengenai adanya pertemuan antara korban dan pihak keluarga mulai memicu perhatian dari sejumlah pihak, termasuk pemerhati perlindungan anak di wilayah tersebut. Mereka menilai bahwa korban seharusnya mendapatkan ruang aman dan perlindungan penuh selama proses berlangsung. Seorang pendamping yang terlibat dalam proses awal menyampaikan bahwa korban menunjukkan tanda-tanda trauma emosional, termasuk kecemasan berlebih dan ketakutan saat membahas lingkungan rumahnya. Situasi ini memperkuat kekhawatiran bahwa korban membutuhkan perlindungan jangka panjang, bukan hanya perlindungan sementara. Di sisi lain, beberapa warga sekitar mulai menunjukkan reaksi beragam. Ada yang menyampaikan simpati terhadap korban, namun ada pula yang masih belum memahami sepenuhnya situasi yang sebenarnya terjadi. Mengingat selama ini keluarga korban terkenal tertutup dan jarang terlibat dalam aktivitas lingkungan. Hingga tahap ini, korban masih berada di lokasi yang dirahasiakan demi menjaga keselamatannya. Pendamping dan kerabat korban terus berupaya memastikan bahwa korban tidak kembali berada dalam situasi yang membuatnya merasa terancam. Sementara itu, proses penelusuran terhadap laporan yang telah diajukan masih berjalan. Namun di tengah proses tersebut, muncul dinamika yang tidak terduga. Beberapa pihak yang mengikuti perkembangan kasus ini menyebut adanya perubahan sikap dari sejumlah orang yang sebelumnya terlibat dalam proses awal. Perubahan ini memunculkan pertanyaan baru mengenai bagaimana kelanjutan proses yang sedang berjalan dan apakah seluruh fakta yang telah disampaikan korban akan benar-benar ditindaklanjuti sepenuhnya. Pemirsa, perkembangan kasus ini memasuki fase yang semakin sensitif ketika informasi mengenai laporan korban mulai diketahui lebih luas oleh lingkungan keluarga besarnya. Dalam beberapa hari setelah proses pemeriksaan awal dilakukan, sejumlah anggota keluarga korban dilaporkan mulai mendatangi pihak kerabat tempat korban tinggal sementara. Kedatangan mereka disebut dengan tujuan untuk berbicara langsung dengan korban dan kerabat yang mendampinginya. Situasi ini berlangsung dalam suasana tegang, mengingat korban sebelumnya telah menyatakan ketakutannya untuk kembali berhadapan langsung dengan pihak keluarga tertentu. Kerabat korban yang saat itu berada di lokasi memilih untuk membatasi pertemuan dengan alasan menjaga kondisi mental korban yang masih belum stabil. Menurut keterangan sumber yang berada di lokasi, beberapa anggota keluarga menyampaikan keinginan agar persoalan tersebut tidak diperpanjang. Mereka menyebut bahwa masalah tersebut sebaiknya diselesaikan secara internal keluarga. Namun, korban yang saat itu berada di ruangan terpisah dilaporkan mendengar sebagian percakapan tersebut. Reaksi korban menunjukkan tanda-tanda kecemasan yang meningkat. Korban bahkan sempat menolak untuk keluar dari ruangan karena merasa tidak siap bertemu. Seorang pendamping yang mengetahui situasi tersebut menyampaikan bahwa korban menunjukkan respon trauma yang konsisten, termasuk gemetar dan menangis ketika mendengar suara anggota keluarga yang datang. Sementara itu, dalam perkembangan terpisah, pihak yang menerima laporan awal disebut mulai melakukan pengumpulan informasi tambahan. Proses ini mencakup permintaan keterangan dari beberapa pihak yang dianggap mengetahui situasi keluarga korban, termasuk lingkungan sekitar. Seorang warga yang tinggal berdekatan dengan rumah korban menyebut bahwa selama ini tidak pernah terdengar adanya konflik terbuka di dalam keluarga tersebut. Kelihatannya biasa saja dari luar, tidak pernah ada keributan yang sampai terdengar keluar, ujar warga tersebut. Namun pernyataan tersebut justru memperkuat dugaan bahwa peristiwa yang dilaporkan korban terjadi secara tertutup tanpa diketahui lingkungan sekitar.
Kasus ini mulai memicu perhatian lebih luas, tidak hanya di lingkungan tempat tinggal korban, tetapi juga di kalangan masyarakat yang mengetahui informasi tersebut dari mulut ke mulut. Banyak yang menyampaikan keprihatinan atas kondisi korban, terutama karena usia korban yang masih tergolong remaja. Beberapa pihak yang memahami penanganan kasus serupa menyatakan bahwa tekanan dari lingkungan terdekat seringkali menjadi hambatan bagi korban untuk melanjutkan proses pelaporan. Situasi ini juga menempatkan korban dalam posisi yang sulit, di antara keinginan untuk mendapatkan perlindungan dan tekanan emosional yang datang dari lingkungan keluarga. Sementara itu, kerabat yang saat ini melindungi korban dilaporkan mulai membatasi informasi yang dibagikan kepada pihak luar, demi menjaga keselamatan dan stabilitas kondisi korban. Di tengah situasi yang semakin kompleks, korban masih bertahan di lokasi perlindungan sementara. Namun tekanan psikologis yang dialami korban belum sepenuhnya mereda. Beberapa perkembangan terbaru menunjukkan ada upaya komunikasi lanjutan dari pihak keluarga kepada pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam proses ini. Isi dan tujuan komunikasi tersebut belum sepenuhnya diketahui secara jelas. Namun yang pasti situasi yang awalnya tersembunyi kini perlahan menjadi perhatian banyak pihak, dan setiap perkembangan baru terus membuka lapisan fakta yang sebelumnya tidak terlihat. Pemirsa, memasuki pekan kedua sejak laporan pertama diajukan, situasi yang dihadapi korban belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Justru, tekanan yang sebelumnya bersifat personal, kini mulai berkembang menjadi situasi yang lebih luas dan kompleks. Kerabat yang melindungi korban mengaku mulai merasakan perubahan suasana di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Beberapa orang yang sebelumnya tidak terlibat, perlahan mulai mengetahui keberadaan korban. Hal ini menimbulkan kekhawatiran baru, mengingat kondisi korban yang masih membutuhkan ketenangan dan perlindungan penuh. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kerabat korban kemudian membatasi aktivitas korban di luar rumah. Korban hanya berinteraksi dengan orang-orang tertentu yang dipercaya, termasuk pendamping yang membantu proses pemulihan emosionalnya. Dalam periode ini, korban dilaporkan mulai memberikan keterangan tambahan secara bertahap. Keterangan tersebut membantu memperjelas gambaran situasi yang sebelumnya masih samar. Korban mengungkapkan bahwa selama periode sebelum dirinya memutuskan pergi dari rumah, ia hidup dalam kondisi ketakutan yang terus-menerus. Korban juga mengaku beberapa kali mencoba menghindari situasi tertentu dengan menghabiskan waktu lebih lama di sekolah atau di luar rumah. Namun situasi tersebut tidak selalu dapat dihindari. Seorang sumber yang memahami kondisi korban menyebut bahwa keputusan korban untuk akhirnya meninggalkan rumah bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba, melainkan hasil dari tekanan yang terakumulasi dalam waktu yang cukup lama. Sementara itu, proses administratif terkait laporan korban masih berjalan. Sejumlah pihak yang relevan disebut telah dimintai keterangan awal untuk membantu memahami konteks situasi secara menyeluruh. Namun di tengah proses tersebut, muncul dinamika baru. Menurut informasi yang dihimpun, terdapat upaya pendekatan secara personal kepada pihak kerabat korban. Pendekatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang disebut memiliki hubungan dekat dengan keluarga korban. Tujuan dari pendekatan tersebut diduga untuk membuka ruang komunikasi di luar jalur resmi yang sedang berjalan. Kerabat korban mengaku berada dalam posisi yang sulit, di antara keinginan untuk melindungi korban dan tekanan yang datang dari berbagai arah. Situasi ini mulai mempengaruhi kondisi psikologis korban secara signifikan. Korban dilaporkan menjadi lebih sensitif terhadap suara-suara asing di sekitar tempat tinggalnya sementara. Beberapa kali, korban menunjukkan reaksi cemas ketika mendengar kendaraan berhenti di depan rumah, meskipun tidak ada kaitannya dengan situasi yang sedang dihadapi. Pendamping korban menyebut bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi yang wajar bagi seseorang yang mengalami tekanan emosional berat dalam waktu yang lama. Di sisi lain, perhatian masyarakat terhadap kasus ini mulai meningkat, meskipun informasi yang beredar masih terbatas. Sejumlah pihak menyampaikan harapan agar korban mendapatkan perlindungan yang memadai selama proses berlangsung. Hingga saat ini, korban masih belum kembali ke rumah tempat ia sebelumnya tinggal. Seluruh aktivitas korban dilakukan dalam pengawasan dan perlindungan ketat dari pihak yang dipercaya. Namun di balik perlindungan tersebut, terdapat perkembangan yang mulai memunculkan kekhawatiran baru. Beberapa hari terakhir, korban dilaporkan menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Isi pesan tersebut tidak sepenuhnya jelas, namun cukup untuk membuat korban kembali mengalami ketakutan.
Peristiwa ini menambah lapisan baru dalam situasi yang sedang berlangsung dan memperkuat kekhawatiran bahwa tekanan terhadap korban belum sepenuhnya berhenti. Pemirsa, munculnya pesan dari nomor yang tidak dikenal menjadi titik perkembangan baru yang meningkatkan kekhawatiran pihak kerabat dan pendamping korban. Peristiwa ini terjadi pada malam hari, saat korban sedang berada di tempat perlindungan sementara yang selama ini dirahasiakan lokasinya. Menurut keterangan kerabat korban, pesan tersebut pertama kali diterima melalui telepon seluler milik korban sekitar pukul 21.47 waktu setempat. Saat itu, korban sedang beristirahat setelah menjalani hari yang cukup melelahkan secara emosional. Awalnya, korban tidak langsung membuka pesan tersebut. Namun setelah melihat notifikasi yang masuk berulang kali, korban akhirnya membaca isi pesan itu. Reaksi korban saat itu langsung berubah drastis. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak yang mengetahui kejadian tersebut, pesan yang diterima korban berisi kalimat singkat yang merujuk pada identitas pribadi korban. Meskipun tidak mengandung ancaman secara langsung, isi pesan tersebut cukup membuat korban merasa bahwa keberadaannya telah diketahui oleh pihak tertentu. Korban dilaporkan langsung menunjukkan tanda-tanda kepanikan setelah membaca pesan tersebut. Tangannya gemetar, dan korban beberapa kali menanyakan kepada kerabatnya bagaimana nomor tersebut bisa mengetahui kontak pribadinya. Kerabat korban segera mengambil langkah cepat dengan menenangkan korban dan mengamankan telepon seluler tersebut. Nomor pengirim kemudian didokumentasikan sebagai bagian dari informasi penting yang dapat digunakan dalam proses penelusuran lebih lanjut. Seorang sumber yang mengetahui situasi tersebut menyebut bahwa selama ini nomor telepon korban hanya diketahui oleh lingkaran terbatas, termasuk keluarga inti dan beberapa kerabat dekat. Hal ini memunculkan kekhawatiran baru mengenai kemungkinan tersebarnya informasi pribadi korban tanpa sepengetahuannya. Selain itu, sejak pesan tersebut diterima, korban menjadi semakin berhati-hati. Korban bahkan sempat meminta agar telepon selulernya dimatikan untuk sementara waktu. Situasi ini menunjukkan bahwa tekanan psikologis yang dialami korban masih terus berlangsung, bahkan setelah korban berada di luar lingkungan tempat tinggal sebelumnya. Peristiwa ini langsung memicu respon serius dari pihak kerabat dan pendamping korban. Mereka menyadari bahwa situasi yang dihadapi korban tidak hanya berkaitan dengan peristiwa masa lalu, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kondisi korban saat ini. Sebagai langkah antisipasi, kerabat korban mulai memperketat pengawasan terhadap akses komunikasi korban. Mereka juga membatasi interaksi korban dengan pihak luar yang tidak dikenal. Pendamping korban menyampaikan bahwa rasa aman merupakan faktor utama dalam proses pemulihan korban. Setiap gangguan, sekecil apapun, dapat mempengaruhi kondisi emosional korban secara signifikan. Di sisi lain, informasi mengenai adanya pesan misterius tersebut belum diketahui secara luas oleh lingkungan sekitar, mengingat pihak kerabat memilih untuk menjaga kerahasiaan demi keamanan korban. Sejak kejadian tersebut, korban dilaporkan menjadi lebih tertutup. Aktivitas korban sebagian besar dilakukan di dalam ruangan dengan pengawasan langsung dari kerabat yang dipercaya. Korban juga mulai menghindari penggunaan perangkat komunikasi pribadi, kecuali untuk keperluan tertentu dan dalam pengawasan. Namun di tengah upaya menjaga keamanan tersebut, terdapat perkembangan lain yang mulai menarik perhatian pihak yang mengikuti situasi ini secara dekat. Beberapa hari setelah pesan tersebut diterima, muncul informasi bahwa seseorang yang diduga memiliki keterkaitan dengan lingkaran keluarga korban terlihat berada tidak jauh dari lokasi tempat korban tinggal sementara. Pemirsa, informasi mengenai keberadaan seseorang yang diduga memiliki keterkaitan dengan keluarga korban di sekitar lokasi perlindungan sementara langsung menimbulkan kekhawatiran serius. Kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh seorang warga yang tinggal tidak jauh dari tempat korban menginap. Warga tersebut melaporkan melihat seorang pria yang tidak dikenal berada di sekitar area tersebut selama beberapa waktu. Pria itu terlihat berdiri di pinggir jalan, memperhatikan lingkungan sekitar tanpa tujuan yang jelas. Awalnya kehadiran pria tersebut tidak menimbulkan kecurigaan. Namun setelah melihatnya kembali di lokasi yang sama pada hari berikutnya, warga mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada kerabat korban.
Kerabat korban segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan meningkatkan kewaspadaan. Mereka mulai memperhatikan setiap aktivitas yang terjadi di sekitar rumah, termasuk kendaraan yang melintas dan orang-orang yang tidak dikenal. Menurut keterangan sumber yang berada di lokasi, pria tersebut terlihat mengenakan pakaian kasual dan beberapa kali tampak menggunakan telepon seluler sambil berdiri di lokasi yang sama. Yang membuat situasi semakin mengkhawatirkan adalah waktu kemunculannya yang tidak menentu. Pria tersebut terlihat pada pagi hari dan kemudian kembali muncul pada sore menjelang malam. Kerabat korban tidak melakukan konfrontasi langsung, namun memilih untuk mendokumentasikan keberadaan pria tersebut sebagai langkah antisipasi. Sementara itu, korban yang mengetahui informasi tersebut menunjukkan reaksi cemas yang signifikan. Korban dilaporkan mulai merasa bahwa dirinya masih berada dalam jangkauan pihak yang selama ini membuatnya merasa tidak aman. Korban bahkan sempat menyampaikan kekhawatirannya kepada pendamping bahwa situasi tersebut membuatnya merasa seolah tidak memiliki tempat yang benar-benar aman. Di sisi lain, belum ada konfirmasi resmi mengenai identitas pria tersebut dan tujuan keberadaannya di lokasi tersebut. Kehadiran orang asing di sekitar lokasi perlindungan korban memperburuk kondisi psikologis korban yang sebelumnya sudah rapuh. Korban dilaporkan mengalami kesulitan tidur dan beberapa kali terbangun di malam hari karena merasa gelisah. Pendamping korban menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan respons alami dari seseorang yang masih berada dalam situasi tekanan. Kerabat korban kemudian mengambil langkah tambahan dengan membatasi akses keluar masuk rumah. Mereka juga mulai berkoordinasi dengan pihak yang dianggap dapat membantu memastikan keamanan lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar, sebagian warga mulai menyadari adanya perubahan suasana. Beberapa warga menyebut bahwa rumah tersebut kini lebih tertutup dibandingkan sebelumnya. Namun, tidak semua warga mengetahui alasan di balik perubahan tersebut. Situasi yang berkembang membuat kerabat korban mempertimbangkan langkah-langkah tambahan untuk memastikan keselamatan korban dalam jangka panjang. Korban sendiri dilaporkan semakin bergantung pada kehadiran kerabat dan pendampingnya. Setiap suara asing atau aktivitas yang tidak dikenal di sekitar rumah dapat memicu kecemasan baru bagi korban. Namun di tengah upaya menjaga keamanan tersebut, muncul perkembangan lain yang berpotensi mengubah arah situasi secara keseluruhan. Salah satu pihak yang sebelumnya terlibat dalam proses awal penanganan kasus ini dilaporkan mulai mengambil langkah yang tidak terduga, yang kemudian memicu reaksi berantai dari berbagai pihak yang mengikuti perkembangan kasus ini secara diam-diam. Pemirsa, perkembangan yang dimaksud bermula ketika salah satu pihak yang sebelumnya mengetahui adanya laporan korban dilaporkan mencoba kembali menjalin komunikasi dengan kerabat korban. Komunikasi tersebut terjadi secara tidak langsung melalui perantara seseorang yang dikenal oleh kedua belah pihak. Perantara tersebut datang dengan maksud menyampaikan pesan yang disebut sebagai upaya untuk menenangkan situasi. Namun, pesan yang dibawa justru memunculkan kekhawatiran baru. Kerabat korban yang menerima pesan tersebut mengaku tidak menyangka bahwa situasi yang sebelumnya sudah memasuki proses penanganan justru kembali diarahkan pada pendekatan informal. Menurut keterangan sumber yang mengetahui percakapan tersebut, perantara itu menyampaikan bahwa ada keinginan dari pihak tertentu agar persoalan ini tidak berkembang lebih jauh. Mereka menyebut bahwa situasi ini berpotensi berdampak luas, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi keluarga secara keseluruhan. Pesan tersebut disampaikan dengan nada yang disebut sebagai ajakan untuk mempertimbangkan kembali langkah yang telah diambil. Namun, kerabat korban menanggapi pesan tersebut dengan hati-hati. Mereka menyadari bahwa keputusan yang telah diambil sebelumnya bertujuan untuk melindungi korban, bukan untuk memperumit situasi. Sementara itu, korban yang diberitahu mengenai adanya pesan tersebut menunjukkan reaksi emosional yang kompleks. Di satu sisi, korban terlihat takut. Namun di sisi lain, korban juga menunjukkan tekad yang mulai terbentuk untuk mempertahankan posisinya. Menurut pendamping korban, ini merupakan pertama kalinya korban menunjukkan sikap yang lebih tegas sejak awal peristiwa ini terungkap. Korban dilaporkan sempat menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin kembali ke situasi yang sama seperti sebelumnya. Perkembangan ini memicu kewaspadaan lebih tinggi dari pihak kerabat dan pendamping korban. Mereka mulai menyadari bahwa situasi yang dihadapi korban tidak hanya berkaitan dengan peristiwa masa lalu, tetapi juga dengan dinamika yang sedang berlangsung saat ini.
pendamping korban menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar mempertimbangkan keselamatan dan kondisi psikologis korban. Di sisi lain, tekanan emosional yang dialami korban belum sepenuhnya mereda. Korban masih menunjukkan tanda-tanda kecemasan, terutama ketika mendengar informasi baru yang berkaitan dengan pihak keluarga. Namun, di tengah kondisi tersebut, korban juga mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Korban yang sebelumnya cenderung diam dan menghindar, kini perlahan mulai berani menyampaikan apa yang dirasakannya kepada pendamping dan kerabat yang dipercaya. Hingga saat ini, korban masih berada dalam perlindungan kerabatnya. Lingkungan tempat korban tinggal sementara dijaga dengan ketat, dan hanya orang-orang tertentu yang diizinkan untuk mengetahui keberadaan korban. Namun, situasi kembali mengalami perkembangan yang tidak terduga ketika sebuah informasi baru muncul dari seseorang yang selama ini tidak pernah terlibat secara langsung. Informasi tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa ada seseorang yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tempat korban tinggal sebelumnya. Pemirsa, informasi baru tersebut datang dari seorang individu yang selama ini berada di lingkungan sekitar rumah korban, namun tidak pernah terlibat langsung dalam dinamika keluarga tersebut. Individu ini sebut saja sebagai saksi kunci. Awalnya memilih untuk tetap diam karena menganggap apa yang diketahuinya bukanlah sesuatu yang pasti. Namun setelah mengetahui bahwa korban telah meninggalkan rumah dan berani melaporkan situasi yang dialaminya, saksi tersebut akhirnya memutuskan untuk menyampaikan apa yang pernah dilihat dan didengarnya. Keputusan ini menjadi titik penting, karena untuk pertama kalinya muncul kemungkinan adanya pihak lain yang dapat memberikan gambaran tambahan mengenai situasi yang selama ini tersembunyi. Menurut keterangan yang dihimpun dari sumber yang mengetahui percakapan tersebut, saksi kunci ini mengaku pernah melihat perubahan suasana di rumah korban dalam beberapa waktu terakhir sebelum korban pergi. Saksi tersebut menyebut bahwa ada beberapa momen di mana rumah korban terlihat lebih tertutup dari biasanya. Jendela yang sebelumnya sering terbuka mulai jarang terlihat terbuka. Selain itu, aktivitas keluar masuk rumah juga menjadi lebih terbatas. Yang paling diingat oleh saksi tersebut adalah perubahan perilaku korban. Korban disebut beberapa kali terlihat berdiri sendirian di depan rumah dengan ekspresi yang tampak gelisah. Pada kesempatan lain, korban juga terlihat terburu-buru masuk ke dalam rumah ketika menyadari ada orang lain di sekitarnya. Saksi tersebut mengaku sempat merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, namun tidak memiliki cukup informasi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, saksi juga menyebut pernah mendengar percakapan dengan nada tegang dari dalam rumah pada suatu malam. Meskipun tidak dapat mendengar isi percakapan secara jelas, saksi mengingat bahwa suasana saat itu terasa berbeda dari biasanya. Informasi ini kemudian disampaikan kepada pihak yang dipercaya oleh kerabat korban sebagai bagian dari upaya untuk memahami situasi secara lebih utuh. Munculnya saksi kunci ini memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan situasi. Kerabat korban merasa bahwa informasi tersebut dapat membantu memperkuat pemahaman mengenai kondisi yang dialami korban sebelum ia memutuskan pergi. Pendamping korban juga menilai bahwa keberanian saksi untuk berbicara merupakan langkah penting karena dapat memberikan perspektif tambahan yang sebelumnya tidak tersedia. Sementara itu, korban yang diberitahu mengenai adanya saksi yang bersedia berbicara menunjukkan reaksi emosional yang mendalam. Korban dilaporkan sempat terdiam lama setelah mendengar informasi tersebut, seolah sedang memproses kenyataan bahwa ada orang lain yang menyadari perubahan yang dialaminya. Reaksi tersebut menunjukkan bahwa korban tidak lagi merasa sepenuhnya sendirian dalam menghadapi situasi ini. Dengan adanya informasi baru ini, situasi yang sebelumnya hanya bertumpu pada keterangan korban, kini mulai didukung oleh pengamatan dari pihak lain di luar lingkaran keluarga. Namun di tengah perkembangan tersebut, muncul satu fakta lain yang tidak kalah mengejutkan. Menurut sumber yang mengikuti perkembangan situasi ini secara dekat, terdapat indikasi bahwa korban sebenarnya sempat mencoba memberikan isyarat kepada seseorang jauh sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah. Pemirsa, indikasi bahwa korban pernah mencoba memberikan isyarat sebelum meninggalkan rumah membuka lapisan baru dalam rangkaian peristiwa ini.
Informasi tersebut muncul setelah seorang individu dari lingkungan pendidikan korban akhirnya menyampaikan pengamatan yang selama ini tersimpan. Individu tersebut adalah seseorang yang berinteraksi dengan korban secara rutin dalam kegiatan sehari-hari. Selama beberapa bulan terakhir, individu ini mulai menyadari adanya perubahan kecil namun konsisten dalam perilaku korban. Perubahan itu awalnya tampak samar, namun seiring waktu menjadi semakin jelas. Menurut keterangan sumber yang mengetahui situasi tersebut, korban beberapa kali menunjukkan tanda-tanda ingin menyampaikan sesuatu, namun selalu mengurungkan niatnya. Dalam satu kesempatan, korban dilaporkan sempat mendekati individu tersebut setelah kegiatan berakhir. Korban tampak ingin berbicara, namun akhirnya hanya terdiam dan meninggalkan lokasi tanpa mengatakan apapun. Selain itu, korban juga disebut beberapa kali menunjukkan perubahan ekspresi ketika menerima panggilan telepon. Wajah korban terlihat tegang, dan setelah panggilan berakhir, korban cenderung menjadi lebih pendiam. Individu tersebut mengaku sempat menanyakan kondisi korban, namun korban hanya menjawab singkat bahwa dirinya baik-baik saja. Perubahan lain yang disadari adalah penurunan kepercayaan diri korban. Korban yang sebelumnya aktif dan mampu berinteraksi dengan baik, perlahan menjadi lebih tertutup dan menghindari perhatian. Situasi ini berlangsung hingga akhirnya korban tidak lagi terlihat selama beberapa waktu. Baru setelah korban meninggalkan rumah dan informasi mulai muncul, individu tersebut menyadari bahwa perubahan perilaku tersebut kemungkinan merupakan bentuk isyarat bahwa korban sedang mengalami tekanan serius. Informasi mengenai upaya korban untuk memberikan isyarat sebelum peristiwa ini terungkap memicu reaksi emosional dari pihak-pihak yang selama ini berada di sekitar korban. Beberapa pihak menyampaikan penyesalan karena tidak menyadari sepenuhnya makna dari perubahan perilaku korban pada saat itu. Pendamping korban menyebut bahwa banyak korban dalam situasi serupa seringkali menunjukkan tanda-tanda tidak langsung sebelum akhirnya berani berbicara secara terbuka. Sementara itu, korban sendiri dilaporkan mulai menunjukkan perubahan dalam cara ia memandang situasinya. Meskipun masih berada dalam kondisi rentan, korban kini mulai mampu menceritakan pengalamannya secara lebih terstruktur dibandingkan sebelumnya. Hal ini menjadi bagian penting dalam proses pemulihan emosional korban. Hingga saat ini korban masih berada dalam perlindungan dan pendampingan intensif. Lingkaran perlindungan di sekitar korban tetap dijaga ketat dengan tujuan memastikan korban tidak mengalami tekanan tambahan. Seiring dengan munculnya saksi, informasi baru dan keterangan tambahan, gambaran mengenai situasi yang dialami korban perlahan mulai tersusun dengan lebih jelas. Namun di balik semua perkembangan tersebut, masih terdapat sejumlah bagian dari peristiwa ini yang belum sepenuhnya terungkap dan justru menjadi fokus perhatian pihak-pihak yang terus mengikuti setiap perkembangan secara seksama. Pemirsa, seiring semakin banyaknya informasi yang muncul, perhatian kini tertuju pada periode-periode terakhir sebelum korban akhirnya memutuskan meninggalkan rumah. Dalam fase ini, sejumlah perubahan kecil yang sebelumnya dianggap tidak signifikan, kini mulai dipandang sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Salah satu perkembangan penting datang dari pengamatan kerabat korban sendiri, yang mengaku sempat melihat perubahan dalam pola komunikasi korban beberapa minggu sebelum kejadian terungkap. Kerabat tersebut menyebut bahwa korban menjadi lebih jarang merespon pesan dan panggilan telepon dibandingkan sebelumnya. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, korban hanya memberikan jawaban singkat tanpa menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Perubahan ini awalnya dianggap sebagai hal yang wajar, mengingat kesibukan korban sebagai pelajar. Namun setelah seluruh situasi mulai terungkap, kerabat korban menyadari bahwa perubahan tersebut mungkin merupakan bagian dari tekanan yang dialami korban. Menurut keterangan yang dihimpun, korban juga sempat beberapa kali mengubah kebiasaan hariannya. Korban yang biasanya memiliki rutinitas yang konsisten mulai menunjukkan pola yang tidak menentu. Sebagai contoh, korban dilaporkan beberapa kali menunggak kepulangannya ke rumah tanpa penjelasan yang jelas. Dalam beberapa kesempatan, korban memilih untuk tetap berada di luar rumah lebih lama dari biasanya. Selain itu, korban juga disebut pernah membawa beberapa barang pribadi penting secara bertahap keluar rumah. Barang-barang tersebut termasuk dokumen pribadi dan benda-benda yang memiliki nilai emosional bagi korban.
Kerabat korban baru menyadari hal ini setelah korban tidak lagi kembali ke rumah. Sementara itu, dalam proses pendampingan yang sedang berlangsung, korban mulai memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perasaannya selama berada di lingkungan rumah tersebut. Korban mengaku sering merasa terisolasi dan tidak memiliki ruang untuk menyampaikan apa yang dialaminya. Perasaan tersebut semakin kuat seiring berjalannya waktu, hingga akhirnya korban mengambil keputusan untuk pergi demi melindungi dirinya sendiri. Perkembangan ini memberikan pemahaman baru bagi pihak-pihak yang selama ini mengikuti situasi korban. Banyak yang mulai menyadari bahwa keputusan korban untuk meninggalkan rumah bukanlah tindakan impulsif, melainkan hasil dari proses panjang yang penuh tekanan emosional. Pendamping korban menyebut bahwa langkah korban untuk mencari perlindungan merupakan bentuk upaya bertahan dalam situasi yang dirasa tidak lagi aman. Di sisi lain, kerabat korban juga mulai mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan stabilitas kondisi korban, termasuk membatasi akses informasi yang dapat memicu tekanan baru. Lingkungan sekitar korban juga mulai menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati dalam menyikapi situasi ini. Saat ini, korban masih menjalani proses pendampingan intensif baik secara emosional maupun administratif. Korban secara bertahap mulai membangun kembali rasa aman yang sebelumnya hilang. Namun di tengah proses tersebut, terdapat satu perkembangan lain yang mulai menjadi perhatian. Menurut sumber yang mengetahui situasi ini secara dekat, terdapat kemungkinan bahwa apa yang telah terungkap sejauh ini belum sepenuhnya mencerminkan seluruh peristiwa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tersebut. Pemirsa, indikasi bahwa masih ada bagian dari peristiwa yang belum sepenuhnya terungkap mulai mengarah pada upaya penelusuran lebih dalam terhadap aktivitas dan situasi di dalam rumah korban sebelum ia pergi. Dalam tahap ini, perhatian tidak hanya tertuju pada pengakuan korban dan saksi, tetapi juga pada pola interaksi yang terjadi di dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Sejumlah pihak yang mengikuti perkembangan kasus ini secara dekat mulai mencoba memahami bagaimana dinamika di dalam rumah tersebut berlangsung selama ini. Informasi yang muncul menunjukkan bahwa dari luar, keluarga korban dikenal menjalani kehidupan yang tampak normal. Namun, gambaran tersebut mulai berubah ketika potongan-potongan informasi yang sebelumnya terpisah mulai disatukan. Menurut keterangan yang dihimpun dari sumber yang mengetahui keseharian korban, terdapat periode di mana korban mengalami pembatasan dalam aktivitas sosialnya. Korban dilaporkan semakin jarang terlihat berinteraksi dengan teman-temannya di luar rumah. Selain itu, korban juga disebut lebih sering berada di dalam rumah dalam waktu yang lama tanpa aktivitas yang terlihat oleh lingkungan sekitar. Seorang warga yang tinggal di sekitar rumah korban menyampaikan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, intensitas keberadaan korban di luar rumah memang mengalami perubahan. Biasanya masih terlihat sesekali di depan rumah atau berangkat aktivitas, tapi belakangan jarang sekali terlihat, ujar warga tersebut. Sementara itu, dalam proses pendampingan yang masih berlangsung, korban mulai mampu mengingat kembali detail-detail tertentu yang sebelumnya sulit ia ceritakan. Proses ini berlangsung secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi emosional korban. Pendamping korban menyebut bahwa setiap detail yang diingat korban menjadi bagian penting dalam memahami keseluruhan situasi yang dialaminya. Namun, proses ini juga membutuhkan waktu, karena korban masih berusaha mengatasi dampak emosional yang ditinggalkan oleh peristiwa tersebut. Perkembangan ini memperkuat keyakinan pihak pendamping dan kerabat korban bahwa langkah perlindungan yang telah diambil merupakan keputusan yang tepat. Mereka menilai bahwa korban membutuhkan ruang yang aman untuk memulihkan diri tanpa tekanan dari pihak manapun. Di sisi lain, situasi ini juga mulai menarik perhatian pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan remaja dan keselamatan anak di lingkungan keluarga. Beberapa pihak menyampaikan bahwa kasus seperti ini seringkali sulit terdeteksi sejak awal karena terjadi di ruang privat, jauh dari pengawasan publik. Sementara itu, korban dilaporkan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan secara perlahan. Korban kini dapat menjalani aktivitas harian sederhana dengan pendampingan, meskipun masih dalam pengawasan ketat. Hingga saat ini proses pendampingan terhadap korban masih terus berjalan. Lingkungan perlindungan yang stabil menjadi faktor penting dalam membantu korban memulihkan kondisi emosionalnya. Namun, di tengah proses tersebut, muncul satu perkembangan yang berpotensi menjadi titik penting dalam mengungkap keseluruhan peristiwa.
Menurut informasi terbaru yang diperoleh dari sumber terpercaya, terdapat kemungkinan adanya bukti tambahan yang sebelumnya tidak diketahui, dan bukti tersebut diduga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Pemirsa, informasi mengenai kemungkinan adanya bukti tambahan menjadi perhatian serius bagi pihak yang mendampingi korban. Bukti tersebut disebut berkaitan dengan aktivitas komunikasi dan catatan pribadi korban yang tersimpan sebelum korban meninggalkan rumah. Penemuan ini bermula ketika kerabat korban yang membantu mengamankan barang-barang pribadi korban menemukan sebuah barang yang selama ini tidak pernah diperhatikan secara khusus. Barang tersebut tersimpan di antara dokumen-dokumen pribadi korban yang dibawa secara bertahap sebelum korban memutuskan pergi. Awalnya, barang tersebut dianggap sebagai benda pribadi biasa. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, kerabat korban menyadari bahwa isi di dalamnya mungkin memiliki keterkaitan dengan situasi yang sedang dihadapi korban. Menurut sumber yang mengetahui perkembangan tersebut, barang yang ditemukan berisi catatan-catatan yang dibuat korban dalam periode waktu tertentu. Catatan tersebut tidak ditulis secara lengkap, melainkan dalam bentuk potongan kalimat dan ungkapan perasaan. Beberapa bagian catatan menggambarkan kondisi emosional korban yang mengalami ketakutan dan kebingungan. Korban juga menuliskan perasaan terisolasi dan kesulitan untuk mempercayai situasi di sekitarnya. Salah satu bagian catatan menunjukkan bahwa korban telah mempertimbangkan untuk mencari bantuan jauh sebelum akhirnya benar-benar melakukannya. Catatan tersebut juga mengindikasikan bahwa korban telah menyadari perlunya keluar dari situasi yang membuatnya merasa tidak aman. Penemuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa apa yang dialami korban bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Selain itu, catatan tersebut memperkuat gambaran mengenai kondisi psikologis korban selama berada di lingkungan rumah sebelumnya. Kerabat korban kemudian mengamankan catatan tersebut sebagai bagian dari informasi yang dianggap penting dalam memahami keseluruhan situasi. Penemuan catatan pribadi korban memicu reaksi emosional dari pihak kerabat yang selama ini mendampingi korban. Mereka mengaku baru memahami sepenuhnya beban yang selama ini dipikul korban seorang diri. Pendamping korban juga menilai bahwa catatan tersebut dapat membantu menjelaskan kondisi psikologis korban secara lebih jelas, termasuk alasan dibalik keputusan korban untuk meninggalkan rumah. Di sisi lain, korban yang mengetahui bahwa catatan pribadinya telah ditemukan menunjukkan reaksi yang bercampur antara cemas dan lega. Korban dilaporkan sempat khawatir isi catatan tersebut akan diketahui oleh pihak yang tidak diinginkan. Namun setelah diyakinkan bahwa catatan tersebut berada dalam perlindungan yang aman, korban mulai menunjukkan sikap yang lebih tenang. Dengan adanya catatan pribadi tersebut, pemahaman mengenai situasi yang dialami korban kini semakin berkembang. Setiap detail baru yang muncul membantu menyusun gambaran yang sebelumnya masih terfragmentasi. Namun di tengah perkembangan ini, perhatian kini juga tertuju pada bagaimana situasi di dalam rumah korban berubah setelah korban tidak lagi berada di sana. Menurut informasi yang diperoleh dari sumber di lingkungan sekitar, terdapat perubahan suasana yang cukup mencolok di rumah tersebut sejak korban pergi, dan perubahan itu mulai memunculkan pertanyaan baru mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik pintu rumah tersebut. Pemirsa, sejak korban tidak lagi kembali ke rumah, sejumlah warga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya mulai menyadari adanya perubahan yang tidak biasa. Rumah yang sebelumnya masih menunjukkan aktivitas harian, kini tampak lebih tertutup dan jarang terlihat adanya interaksi dengan lingkungan sekitar. Beberapa warga menyebut bahwa aktivitas keluar masuk rumah tersebut menjadi jauh lebih terbatas dibandingkan sebelumnya. Tirai jendela yang biasanya terbuka pada siang hari kini hampir selalu tertutup, dan pintu rumah jarang terlihat terbuka dalam waktu lama. Perubahan ini menarik perhatian warga sekitar, terutama mereka yang telah lama tinggal berdampingan dengan keluarga tersebut. Menurut keterangan seorang warga yang tinggal tepat di seberang rumah korban, suasana rumah tersebut berubah tidak lama setelah korban pergi. Biasanya masih terlihat aktivitas seperti biasa, tapi setelah itu, rumahnya jadi lebih sepi, ujar warga tersebut. Selain itu, warga juga melaporkan bahwa beberapa anggota keluarga terlihat lebih jarang berada di luar rumah.
Interaksi dengan tetangga pun menjadi sangat terbatas. Seorang warga lain menyebut bahwa dalam beberapa kesempatan, ia melihat anggota keluarga korban keluar rumah dengan ekspresi serius, tanpa berinteraksi seperti biasanya. Perubahan lain yang juga disadari warga adalah berkurangnya aktivitas malam hari di rumah tersebut. Lampu rumah yang sebelumnya sering menyala hingga larut malam, kini lebih sering dimatikan lebih awal. Meskipun perubahan tersebut tidak secara langsung menunjukkan adanya peristiwa tertentu, namun perbedaan suasana tersebut cukup jelas dirasakan oleh warga yang mengenal kondisi rumah tersebut sebelumnya. Sementara itu, belum ada pernyataan terbuka dari pihak keluarga mengenai keberadaan korban atau situasi yang sedang berlangsung. Perubahan suasana ini memicu berbagai reaksi dari lingkungan sekitar. Sebagian warga memilih untuk tidak berspekulasi, sementara sebagian lainnya mulai menyadari bahwa situasi yang terjadi mungkin lebih serius dari yang terlihat. Beberapa warga mengaku merasa prihatin terhadap korban, terutama setelah mengetahui bahwa korban kini tidak lagi tinggal di rumah tersebut. Namun karena minimnya informasi resmi, sebagian besar warga hanya dapat mengamati perubahan yang terjadi tanpa mengetahui secara pasti latar belakangnya. Di sisi lain, kerabat korban yang mengetahui perkembangan ini semakin yakin bahwa keputusan untuk membawa korban keluar dari lingkungan tersebut merupakan langkah yang diperlukan. Hingga saat ini, rumah tempat korban sebelumnya tinggal masih dalam kondisi tertutup dari perhatian publik. Aktivitas di dalamnya tidak dapat diketahui secara jelas oleh pihak luar. Namun di tengah situasi tersebut, muncul informasi lain yang mulai menarik perhatian pihak yang mengikuti perkembangan kasus ini. Menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut, terdapat kemungkinan bahwa seseorang di dalam lingkungan keluarga sebenarnya telah mengetahui kondisi korban sejak awal, namun memilih untuk tidak mengungkapkannya secara terbuka. Pemirsa, indikasi bahwa seseorang di dalam lingkungan keluarga mungkin telah mengetahui kondisi korban sejak awal, kini menjadi fokus perhatian baru. Informasi ini muncul dari hasil percakapan tidak langsung antara kerabat korban dan seorang individu yang pernah memiliki kedekatan dengan keluarga tersebut. Individu tersebut awalnya tidak ingin terlibat, namun seiring berkembangnya situasi dan meningkatnya perhatian terhadap keselamatan korban, ia mulai memberikan informasi secara terbatas. Informasi yang disampaikan tidak secara langsung menjelaskan peristiwa yang terjadi, namun cukup untuk menimbulkan dugaan bahwa situasi yang dialami korban sebenarnya bukan sepenuhnya tidak diketahui oleh lingkungan terdekatnya. Hal ini membuka kemungkinan bahwa tanda-tanda yang ditunjukkan korban sebelumnya mungkin pernah disadari oleh seseorang, meskipun tidak ditindaklanjuti secara terbuka. Menurut keterangan sumber yang mengetahui percakapan tersebut, individu ini mengaku pernah melihat perubahan sikap korban dalam beberapa kesempatan di dalam rumah. Korban disebut terlihat lebih diam dan cenderung menghindari interaksi dengan anggota keluarga tertentu. Selain itu, individu tersebut juga mengingat adanya momen ketika korban tampak ingin menyampaikan sesuatu, namun akhirnya memilih untuk tetap diam. Sumber tersebut menyebut bahwa situasi di dalam rumah pada waktu-waktu tertentu terasa berbeda dari biasanya, meskipun tidak ada peristiwa yang terlihat secara langsung oleh pihak luar. Informasi lain yang juga disampaikan adalah bahwa korban pernah menunjukkan ekspresi ketakutan ketika berada di dekat salah satu anggota keluarga. Namun pada saat itu, tidak ada pihak yang secara terbuka menanyakan kondisi korban secara mendalam. Individu tersebut mengaku bahwa pada saat itu, ia tidak sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun setelah korban meninggalkan rumah dan berbagai informasi mulai terungkap, individu tersebut mulai menyadari bahwa perubahan-perubahan tersebut kemungkinan memiliki makna yang lebih dalam. Informasi ini memberikan dampak emosional yang kuat bagi kerabat korban. Mereka menyadari bahwa tanda-tanda yang ditunjukkan korban sebelumnya mungkin telah terlihat oleh orang lain, namun tidak mendapatkan respon yang dapat membantu korban keluar dari situasi tersebut lebih awal. Pendamping korban juga menilai bahwa situasi seperti ini seringkali terjadi dalam kasus yang berlangsung di lingkungan privat, di mana tanda-tanda awal tidak selalu dipahami sebagai sesuatu yang memerlukan tindakan segera. Sementara itu, korban yang mengetahui bahwa ada pihak lain yang menyadari perubahan sikapnya di masa lalu, dilaporkan menunjukkan reaksi yang kompleks.
Korban tampak terdiam cukup lama setelah mendengar informasi tersebut, seolah mengingat kembali periode waktu yang sulit dalam hidupnya. Namun korban juga mulai menunjukkan tanda-tanda penerimaan bahwa apa yang dialaminya kini mulai dipahami oleh orang lain. Dengan semakin banyaknya informasi yang muncul dari berbagai pihak, gambaran mengenai situasi yang dialami korban kini menjadi semakin jelas, meskipun terdapat sejumlah bagian yang belum sepenuhnya terungkap. Korban tetap berada dalam perlindungan dan pendampingan intensif, sementara pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini terus mengumpulkan informasi untuk memahami keseluruhan rangkaian peristiwa. Namun, di tengah semua perkembangan ini, terdapat satu momen penting yang kini mulai menjadi perhatian utama. Momen terakhir sebelum korban akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah, sebuah momen yang diduga menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Pemirsa, perhatian kini tertuju pada hari terakhir sebelum korban meninggalkan rumah. Sebuah hari yang menurut sejumlah sumber menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam perilaku korban. Hari itu awalnya terlihat seperti hari biasa, tanpa tanda-tanda mencolok yang dapat disadari oleh lingkungan sekitar. Korban dilaporkan masih menjalani aktivitas rutinnya, termasuk menjalankan kewajiban hariannya seperti biasa. Namun bagi korban sendiri, hari itu disebut sebagai hari yang penuh tekanan emosional. Kerabat korban yang kemudian mengetahui detail peristiwa tersebut menyebut bahwa hari itu menjadi titik penting yang akhirnya mendorong korban untuk mengambil keputusan besar. Menurut informasi yang dihimpun dari korban melalui proses pendampingan, terdapat sebuah momen pada hari itu yang membuat korban merasa tidak lagi memiliki pilihan selain meninggalkan rumah. Korban dilaporkan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kamar, menghindari interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Korban juga disebut mulai mengumpulkan beberapa barang pribadinya secara diam-diam. Barang-barang tersebut termasuk dokumen penting, pakaian secukupnya, dan benda-benda pribadi yang memiliki arti khusus bagi korban. Yang menarik perhatian, korban melakukan semua itu tanpa menarik perhatian siapapun di dalam rumah. Sumber yang mengetahui situasi tersebut menyebut bahwa korban telah merencanakan langkah tersebut secara hati-hati. Korban menunggu waktu yang dianggap paling aman untuk meninggalkan rumah tanpa diketahui. Menjelang waktu keberangkatan, korban dilaporkan sempat berhenti sejenak sebelum keluar dari kamar. Momen tersebut disebut sebagai saat di mana korban harus meninggalkan lingkungan yang selama ini dikenalnya, meskipun lingkungan tersebut telah menjadi sumber ketakutan baginya. Korban kemudian meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tidak ada perpisahan, tidak ada pemberitahuan. Korban pergi dalam diam. Kepergian korban tidak langsung disadari oleh anggota keluarga lainnya. Baru setelah beberapa waktu berlalu, keberadaan korban mulai dipertanyakan. Namun pada saat itu, korban telah berada cukup jauh dari lingkungan tersebut dan berada dalam perlindungan kerabat yang dipercaya. Kerabat korban mengaku terkejut melihat kondisi emosional korban saat pertama kali tiba. Korban tampak kelelahan, baik secara fisik maupun emosional. Pendamping korban menyebut bahwa keputusan korban untuk meninggalkan rumah merupakan langkah yang membutuhkan keberanian besar, terutama mengingat usia korban yang masih sangat muda. Sementara itu, lingkungan sekitar rumah korban baru mengetahui bahwa korban tidak lagi tinggal di sana beberapa hari kemudian. Dengan kepergian korban pada hari itu, rangkaian peristiwa yang sebelumnya tersembunyi mulai bergerak menuju pengungkapan. Korban kini berada jauh dari lingkungan yang selama ini membuatnya merasa tidak aman, dan secara bertahap mulai membangun kembali rasa aman yang sempat hilang. Namun meskipun korban telah meninggalkan rumah tersebut, bayang-bayang masa lalu masih terus mengikuti. Dan sejumlah pihak kini mulai memusatkan perhatian pada apa yang akan terjadi selanjutnya setelah semua ini terungkap. Pemirsa, setelah korban berhasil meninggalkan rumah dan berada dalam perlindungan kerabatnya, fase berikutnya yang tidak kalah penting adalah saat korban memutuskan untuk menyampaikan secara resmi apa yang selama ini dialaminya. Keputusan ini tidak diambil secara cepat, melainkan melalui proses panjang yang dipenuhi keraguan, ketakutan, dan pertimbangan emosional. Pada hari-hari pertama setelah berada di tempat yang aman, korban lebih banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri.
korban belum siap untuk menceritakan seluruh peristiwa secara terbuka. Namun seiring waktu, dengan dukungan kerabat dan pendamping, korban mulai mempertimbangkan langkah yang lebih jauh. Langkah itu adalah melaporkan apa yang dialaminya kepada pihak berwenang. Menurut keterangan sumber yang mengetahui proses tersebut, korban sempat beberapa kali mengurungkan niatnya untuk membuat laporan resmi. Rasa takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi menjadi salah satu alasan utama. Korban juga dilaporkan khawatir akan reaksi dari pihak keluarga dan dampak yang mungkin timbul setelah laporan tersebut diajukan. Namun dukungan dari kerabat dan pendamping membantu korban memahami bahwa keselamatan dan perlindungan dirinya merupakan hal yang utama. Akhirnya, korban bersama kerabatnya mendatangi pihak berwenang di wilayah setempat untuk menyampaikan laporan secara resmi. Proses tersebut berlangsung dalam suasana yang tegang. Korban tampak gugup dan berbicara dengan suara pelan saat mulai memberikan keterangannya. Setiap detail yang disampaikan korban menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman mengenai situasi yang dialaminya. Sumber yang mengetahui proses tersebut menyebut bahwa korban membutuhkan waktu untuk menyusun kembali ingatannya sebelum dapat menyampaikan kronologi secara utuh. Meskipun tidak mudah, korban tetap melanjutkan proses tersebut. Keputusan korban untuk melaporkan situasi yang dialaminya menjadi titik balik penting dalam keseluruhan rangkaian peristiwa ini. Untuk pertama kalinya, apa yang selama ini tersembunyi mulai masuk ke dalam proses resmi. Kerabat korban menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk keberanian korban untuk memperjuangkan keselamatannya sendiri. Pendamping korban juga menyebut bahwa proses pelaporan seringkali menjadi tahap yang paling sulit bagi korban, karena harus kembali mengingat peristiwa yang menyakitkan. Di sisi lain, setelah laporan diajukan, dinamika situasi mulai berubah. Beberapa pihak yang sebelumnya tidak terlibat, kini mulai mengetahui adanya laporan tersebut. Perkembangan ini membawa konsekuensi baru yang mulai dirasakan oleh korban dan pihak yang mendampinginya. Setelah laporan resmi diajukan, korban kembali ke tempat perlindungannya dengan perasaan yang bercampur antara lega dan cemas. Korban menyadari bahwa langkah yang diambilnya akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Namun tidak lama setelah laporan tersebut dibuat, muncul perkembangan yang tidak sepenuhnya diharapkan oleh korban dan kerabatnya. Sebuah respon awal terhadap laporan tersebut mulai muncul, dan respon itu justru membuka babak baru yang jauh lebih kompleks dari yang sebelumnya dibayangkan. Pemirsa, setelah laporan resmi diajukan oleh korban, harapan terbesar korban dan kerabatnya adalah adanya perlindungan dan proses yang dapat memberikan rasa aman. Namun, dalam tahap awal setelah laporan diterima, muncul dinamika yang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan tersebut. Menurut informasi yang dihimpun dari sumber yang mengetahui situasi tersebut, korban dan kerabatnya sempat diminta untuk hadir kembali dalam sebuah pertemuan lanjutan. Pertemuan itu disebut bertujuan untuk melakukan klarifikasi awal terkait laporan yang telah disampaikan. Korban yang saat itu masih berada dalam kondisi emosional yang rapuh, harus kembali menghadapi situasi yang penuh tekanan. Dalam pertemuan tersebut, korban didampingi oleh kerabat yang selama ini melindunginya. Proses berlangsung dalam suasana formal, dengan korban diminta untuk mengulang kembali sebagian keterangannya. Korban dilaporkan berusaha menyampaikan kronologi dengan sejelas mungkin, meskipun beberapa kali terlihat kesulitan mengendalikan emosinya. Namun, di tengah proses tersebut, muncul pembahasan mengenai kemungkinan penyelesaian di luar jalur formal. Menurut sumber yang mengetahui percakapan tersebut, korban dan kerabatnya mendapat saran untuk mempertimbangkan penyelesaian secara kekeluargaan. Saran tersebut disampaikan dengan alasan untuk menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari dampak yang lebih luas. Mendengar hal tersebut, korban dilaporkan terdiam. Situasi tersebut menjadi momen yang membingungkan bagi korban, yang sebelumnya berharap laporan yang diajukannya akan sepenuhnya diproses melalui jalur resmi. Kerabat korban juga menyampaikan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya. Saran mengenai penyelesaian secara kekeluargaan menimbulkan reaksi emosional yang kuat bagi korban. Korban dilaporkan merasa kembali berada dalam posisi yang tidak pasti. Korban sempat mempertanyakan apakah langkah yang diambilnya untuk melapor sudah merupakan keputusan yang tepat. Pendamping korban kemudian memberikan dukungan emosional untuk membantu korban memahami bahwa dirinya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan proses yang adil. Di sisi lain,
Kerabat korban juga mulai menyadari bahwa perjalanan yang mereka hadapi mungkin akan lebih panjang dan kompleks dari yang sebelumnya diperkirakan. Situasi ini menciptakan tekanan tambahan, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pihak yang berusaha melindunginya. Setelah pertemuan tersebut, korban kembali ke tempat perlindungannya dalam kondisi emosional yang terguncang. Harapan yang sebelumnya mulai tumbuh, kini kembali dibayangi oleh ketidakpastian. Namun, di tengah situasi tersebut, korban mulai menunjukkan satu perubahan penting. Korban yang sebelumnya diliputi keraguan, kini mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya tidak ingin kembali diam, dan keputusan yang akan diambil selanjutnya berpotensi menentukan arah dari seluruh peristiwa ini. Pemirsa, setelah pertemuan yang memunculkan saran penyelesaian secara kekeluargaan, korban memasuki fase yang penuh dengan pertimbangan emosional dan tekanan mental. Situasi tersebut memaksa korban untuk menghadapi pilihan yang tidak mudah, antara mengikuti arahan yang disarankan oleh pihak tertentu atau tetap mempertahankan langkah yang telah ia ambil untuk mencari perlindungan melalui jalur resmi. Dalam beberapa hari setelah pertemuan tersebut, korban dilaporkan lebih banyak menghabiskan waktu dalam diam. Korban tampak memproses kembali seluruh rangkaian peristiwa yang telah terjadi sejak dirinya meninggalkan rumah hingga mengajukan laporan. Kerabat dan pendamping korban memberikan ruang dan waktu agar korban dapat menentukan langkahnya tanpa tekanan tambahan. Menurut sumber yang mengetahui kondisi korban, dalam periode ini, korban mulai menunjukkan sikap yang lebih reflektif. Korban beberapa kali mengungkapkan perasaan takut, namun juga menyampaikan keinginannya untuk tidak kembali ke situasi yang sama seperti sebelumnya. Korban dilaporkan mulai memahami bahwa keputusan yang diambilnya bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang keselamatan dan masa depannya. Dalam percakapan dengan pendampingnya, korban disebut menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan. Pernyataan tersebut menjadi salah satu momen penting yang menunjukkan perubahan sikap korban. Sementara itu, kerabat korban juga mulai mengambil langkah untuk mencari informasi tambahan mengenai hak-hak korban dalam situasi seperti ini. Mereka ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada keselamatan korban. Di sisi lain, komunikasi dari pihak-pihak tertentu masih terus berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, korban dilaporkan mulai menjaga jarak dari komunikasi tersebut dengan fokus pada pemulihan kondisi dirinya. Perubahan sikap korban memberikan dampak yang signifikan bagi pihak yang mendampinginya. Kerabat korban melihat adanya tanda-tanda bahwa korban mulai membangun kembali keberanian yang sebelumnya sempat terguncang. Pendamping korban juga menilai bahwa ini merupakan fase penting dalam proses pemulihan psikologis korban, di mana korban mulai mengambil kembali kendali atas keputusan yang menyangkut dirinya. Di sisi lain, situasi yang berkembang juga mulai menarik perhatian pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan perlindungan korban. Beberapa pihak menyampaikan kesiapan untuk memberikan dukungan yang diperlukan, baik secara emosional maupun dalam bentuk pendampingan. Hingga saat ini, korban masih berada dalam perlindungan kerabat dan pendampingnya. Kondisi korban dilaporkan mulai menunjukkan tanda-tanda stabilitas, meskipun bayang-bayang peristiwa yang dialaminya belum sepenuhnya hilang. Namun, di tengah proses tersebut, korban kini berada di ambang sebuah keputusan penting, keputusan yang tidak hanya akan mempengaruhi dirinya, tetapi juga berpotensi menentukan bagaimana seluruh rangkaian peristiwa ini akan berlanjut ke tahap berikutnya. Pemirsa, setelah melalui serangkaian tekanan emosional, ketidakpastian, serta berbagai dinamika yang muncul sejak laporan pertama diajukan, korban akhirnya memasuki fase penentuan. Dalam fase ini, korban tidak lagi hanya berada dalam posisi bertahan, tetapi mulai memikirkan langkah yang akan menentukan arah hidupnya ke depan. Hari itu, menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut, suasana di tempat perlindungan korban terasa berbeda. Korban tampak lebih tenang dibandingkan hari-hari sebelumnya, meskipun masih terlihat menyimpan beban emosional yang mendalam. Kerabat dan pendamping korban menyadari adanya perubahan sikap yang perlahan mulai terbentuk. Korban tidak lagi sepenuhnya diliputi oleh ketakutan seperti sebelumnya.
Dalam percakapan dengan pendampingnya, korban akhirnya menyampaikan sikap yang selama ini ia simpan. Korban menyatakan bahwa dirinya tidak ingin kembali ke lingkungan yang selama ini membuatnya merasa tidak aman. Korban juga menyampaikan bahwa keputusan untuk melaporkan apa yang dialaminya bukanlah sesuatu yang ingin ia batalkan. Pernyataan tersebut disampaikan dengan suara yang tenang, namun tegas. Sumber yang mengetahui percakapan tersebut menyebut bahwa ini adalah pertama kalinya korban menyampaikan sikapnya secara jelas sejak seluruh peristiwa ini dimulai. Kerabat korban yang mendengar pernyataan tersebut dilaporkan menunjukkan dukungan penuh terhadap keputusan korban. Pendamping korban juga menilai bahwa sikap tersebut merupakan tanda bahwa korban mulai mendapatkan kembali kekuatan emosionalnya. Sementara itu, korban juga mulai menjalani aktivitas harian secara bertahap, termasuk kembali berkomunikasi dengan orang-orang yang dipercaya. Meskipun proses pemulihan masih berlangsung, korban kini tidak lagi sepenuhnya berada dalam bayang-bayang ketakutan yang sama seperti sebelumnya. Keputusan korban untuk tetap mempertahankan langkahnya membawa perubahan penting dalam dinamika situasi. Kerabat korban mulai memfokuskan perhatian mereka pada upaya memastikan keselamatan korban dalam jangka panjang. Pendamping korban juga meningkatkan intensitas pendampingan untuk memastikan korban dapat melalui proses ini dengan stabil secara emosional. Di sisi lain, beberapa pihak yang sebelumnya mencoba mempengaruhi arah situasi dilaporkan mulai mengurangi intensitas komunikasi mereka. Situasi ini menciptakan ruang bagi korban untuk melanjutkan proses pemulihannya tanpa tekanan yang sama seperti sebelumnya. Lingkungan di sekitar korban juga mulai menunjukkan suasana yang lebih tenang dibandingkan periode awal setelah laporan diajukan. Saat ini, korban masih berada dalam perlindungan yang aman, dikelilingi oleh pihak-pihak yang berkomitmen untuk menjaga keselamatannya. Korban secara perlahan mulai membangun kembali rasa aman yang sempat hilang, serta menata kembali kehidupannya setelah melalui peristiwa yang mengubah segalanya. Namun meskipun korban telah mengambil sikap yang jelas, proses yang sedang berlangsung belum sepenuhnya berakhir, dan perhatian kini tertuju pada bagaimana langkah-langkah selanjutnya akan menentukan arah akhir dari seluruh peristiwa ini. Pemirsa, kisah yang dialami gadis 17 tahun di Bandung ini menjadi pengingat bahwa keberanian untuk bersuara seringkali datang setelah melalui tekanan dan ketakutan yang panjang, terutama ketika ancaman justru berasal dari lingkungan terdekat. Di tengah berbagai dinamika, korban kini berada dalam perlindungan dan perlahan mulai membangun kembali rasa aman, sementara perhatian publik terus tertuju pada proses yang masih berlangsung. Kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru dari peristiwa ini secara faktual dan berimbang. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru.